Kalau orang sebaik itu meninggal, sebaik itu, apakah beliau masuk surga atau neraka? Selamat datang kembali di podcast STT Saint Paul Bandung. Kami senang bisa berkumpul lagi ya Pak pada hari ini. Ya. Dan hari ini kita ada tamu baru yang baru pertama kali muncul di podcast STT Saint Paul Bandung. Betul. Dan mungkin sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, bisa Bapak perkenalkan diri sendiri dulu Pak? Baik, terima kasih Ca. Nama saya Donald Siwabesi. Ya, saya bisa dipanggil Donald, bisa dipanggil Doni, ya terserah. Marga saya Siwabesi. Siwabesi itu dari Maluku. Oh, Maluku. Ya. Saya sudah berkeluarga, ya, dan saat ini saya bergabung dengan STT Saint Paul. Baru ya, orang baru. Baru mulai masuk tanggal 2 Juni kemarin. Baru ya. Beberapa, ya 1 minggu lebih. Iya. Okay. Bapak di sini membantu sebagai apa Pak? Iya, saya sebagai dosen pengajar. Dosen pengajar. Jadi untuk mahasiswa STT Saint Paul Bandung semester depan siap-siap bertemu dengan Pak Donald ya. Pak Donald, ya. Ya baik. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang pemberitaan Injil Pak pada masa kini. Ya. Mungkin kalau di Alkitab kan pemberitaan Injil udah sering dibahas ya Pak ya, zaman dulu di Alkitab. Tapi zaman sekarang ini mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan kali ya Pak ya. Yeah. Tapi mungkin sebelum misalnya kita mau bahas lebih dulu tentang menurut Bapak sendiri pemberitaan Injil itu apa dan seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pemberitaan Injil itu apa, tentu ada banyak sekali pengertian tentang apa itu pemberitaan Injil yang bisa kita temukan. Ya, kita bisa lihat ada berbagai macam. Tapi saya kira saya bisa menyarikan dari berbagai pengertian itu. Saya mengartikannya seperti ini. Pemberitaan Injil itu adalah bagaimana kita menceritakan tentang kasih Allah bagi dunia yang terhilang atau dunia yang berdosa. Nah, kasih Allah yang bagaimana? Kasih Allah yang ditunjukkan di dalam karya anaknya Tuhan Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan manusia berdosa. Bukan saja manusia berdosa, tapi menyelamatkan seluruh cipta. Ya, saya kira itu pengertian yang bisa saya sarikan dari apa itu pemberitaan Injil. Menarik ya. Jadi menurut Bapak itu pemberitaan Injil ada di saat kita memberitakan tentang kasih Kristus ya kepada orang-orang yang hilang seperti itu. Nah, tapi kan kalau di Alkitab nih Pak, mungkin zaman saat itu dengan zaman sekarang itu ada banyak perbedaan ya Pak ya? Yeah. Bahkan mungkin dalam cara kita memberitakan Injil gitu. Nah, menurut Bapak perbedaan apa aja sih yang ada gitu di zaman masa-masa di Alkitab dengan zaman saat ini gitu, zaman sekarang? Ya, perbedaannya mungkin yang paling nampak itu dalam banyak hal ya, bukan hanya persoalan cara. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, misalnya kita merujuk dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, itu ada banyak perbedaan. Misalnya, kalau kita lihat di Kejadian 3 ya, baru saja manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu di Kejadian 3 ayat 9 itu, Allah kemudian mencari manusia dan bertanya di mana. Nah, bagian itu, Kejadian 3 ayat 9, selalu dilihat sebagai bagaimana Allah itu adalah misionari pertama. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif karena kasihnya mencari manusia berdosa. Jadi Allah itu Dia yang memberi tanggung jawab kita memberitakan Injil, tapi jauh sebelumnya Allah memberikan teladan bagaimana mencari manusia yang berdosa. Nah, saya kira bukan saja Allah dalam Perjanjian Lama yang kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 9, tapi kita lihat juga bagaimana dalam keseharian dan hidup serta pelayanan Tuhan Yesus ya. Misalnya Tuhan Yesus mendekati seorang perempuan Samaria ya.
Tuhan Yesus melakukan itu. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus sama seperti dilakukan oleh Allah yang kita lihat dalam Kejadian 3:9 tadi. Dia menjadi teladan. Tapi perbedaan lain yang muncul itu juga bicara tentang kesungguhan dan kesetiaan. Kalau saya boleh katakan bahwa pemberitaan-pemberitaan Injil yang kita lihat dalam Alkitab itu nampak seperti yang menurut saya ada kesungguhan dan kesetiaan yang lebih berbeda dari apa yang kita lihat saat ini atau masa kini ya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana jemaat mula-mula misalnya ya, dalam tantangan, dalam kesulitan mereka pada saat itu, penganiayaan yang luar biasa, ya mereka dikejar-kejar untuk ditangkap dan dianiaya, bahkan sampai ada yang dibunuh. Tapi mereka tetap dengan setia, dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil. Ya memang masa kini ada banyak tantangan, tapi saya lihat tantangan kita memang beda dengan ada yang kita temukan dalam apa yang dilihat di dalam Alkitab. Tapi yang membedakan kita dengan mereka dalam soal pemberitaan Injil, bagaimana kesungguhan dan kesetiaan mereka dalam memberitakan Injil. Kemudian kita bisa lihat ya, dari berbagai pemberitaan Injil dalam Alkitab itu, ya ada upaya-upaya, misalnya kita lihat dari contoh Tuhan Yesus sendiri. Pendekatan Tuhan Yesus pada waktu melayani perempuan Samaria itu, dengan kasihnya dia bisa melampaui batas sosial pada saat itu. Kita tahu orang Yahudi sangat membenci orang Samaria, tapi Yesus dengan kasihnya kemudian menunjukkan bahwa kasih itu melampaui batas-batas sosial, ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan manusia ya. Dan itu sangat penting. Lalu kemudian kita lihat misalnya contoh Paulus ya. Paulus itu dalam cara dia memberitakan Injil benar-benar dia melakukannya secara kontekstual ya. Misalnya dalam Kisah Rasul 17 itu ya, waktu dia masuk ke Athena, Paulus kemudian mencoba menempatkan dirinya dalam konteks itu dan belajar, dia mempelajari, dia melihat situasi, baru kemudian dia masuk untuk memberitakan Injil. Dan apa yang kita bicarakan hari-hari ini tentang kontekstual ya, sudah dibicarakan atau sudah diterapkan malah oleh Paulus. Jadi menurut saya hal yang paling penting perbedaannya itu begini, bahwa kita lihat ada teladan yang ditunjukkan oleh Allah, oleh Yesus, tapi juga ada keseriusan, ada kesungguhan yang ditunjukkan melampaui atau melewati tantangan dan kesulitan itu. Ya menarik ya tadi yang soal Bapak bilang di Kejadian 3 itu. Itu pertama kali sih saya mendengar soal itu Pak. Karena biasa kan kalau kejadian itu ditekankannya tentang penciptaan ya. Tapi pertama kali saya lihat dari perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, dan itu menarik sih buat saya ya Pak. Bisa dibilang sebagai motif ya. Bagaimana itu bisa lihat situ. Bahkan kalau kita lihat beberapa pemikiran para ahli misi, mereka selalu lihat ya, Allah itu menjadi teladan contoh misionari pertama. Apa buktinya? Pada waktu manusia jatuh, dia datang mencari manusia. Bahkan dari awal ya Tuhan sudah memberikan teladan itu ya. Cuman mungkin kadang kita yang membacanya karena suka tidak menyadarinya. Itu poin-poin yang sangat menarik ya teman-teman. Dan mungkin kalau zaman sekarang ini Pak, kan tadi Bapak sudah istilahnya berbagi kepada kita tentang perbedaan ya dan masa lalu dan masa sekarang. Menurut Bapak, kesulitan apa yang dialami oleh pemberita-pemberita Injil zaman sekarang, Pak? Kesulitan. Baik, kesulitannya itu memang zaman berubah ya, zaman berubah. Tetapi selalu ada kesulitan yang sama, saya kira. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, ya, bisa dikatakan itu klasik. Begini, kesulitan yang kita bisa bagi atas dua bagian, dua kelompok. Kesulitan yang diakibatkan oleh dari diri dan kesulitan yang dari luar. Kesulitan yang dari diri itu misalnya begini, kita kemudian membatasi diri dengan pendapat atau pikiran kita, kita takut gagal, nggak tahu caranya, ya saya diterima atau tidak, ya, banyak ketakutan, banyak ketakutan seperti itu. Bagaimana caranya? Jangan-jangan nanti saya kemudian mendapat masalah karena itu. Nah ini kan persoalan pemahaman
Kalau seperti ini memang tidak ada jalan lain selain belajar apa itu memberitakan Injil dan berlatih. Maka tempat-tempat yang paling penting untuk kita belajar ya seperti sekolah tinggi teologi. Nah, saat ini saya percaya STT Saint Paul itu juga Tuhan hadirkan untuk menolong ya orang-orang yang mau memberitakan Injil tapi punya persepsi atau pemahaman yang salah. Seperti itu. Ya, itu kesulitan dari diri kita sendiri. Tapi kesulitan yang kedua masih berkaitan tentang diri kita itu gini, ada motif yang salah. Ya. Motif yang salah tuh yang saya banyak sih bisa dikatakan, bisa dilihat motif yang salah itu apa. Tapi motif yang salah itu begini, maksud saya karena tidak didorong atau didasari oleh kasih. Nah, kita harus mengerti seperti ini. Kita punya banyak pengetahuan, ya materi untuk kita bicara sampaikan Injil. Kita diperlengkapi dengan strategi, metode. Tetapi kalau kita tidak didorong oleh kasih, saya kira itu tidak akan ada gunanya. Ya, 1 Korintus 13 ya. Kalau tidak ada kasih, kita itu akan bicara sesuatu yang seperti bunyi seperti tong kosong, yang cara yang merincing gitu ya. Itu persoalan kasih. Bahkan saya pernah membaca sebuah pikiran dari seorang hamba Tuhan bernama Howard Hendrick dalam bukunya Beritakan Injil dengan Kasih. Nah, beliau katakan begini, seringkali pemberitaan Injil itu terhambat karena kita tidak melakukannya dengan kasih demi Allah. Menarik. Jadi kita tidak melakukannya pada Allah demi kasih gitu ya. Tidak didorong oleh kasih, dan itu menjadi sebuah masa kesulitan ya, tantangan yang dihadapi. Ya, saya kira itu yang dari diri ya, dari diri. Juga misalnya begini, yang berikut masih seputar dari diri kita. Kesulitan itu misalnya begini, takut untuk menghadapi risiko. Iya. Ya. Itu sering sih Pak. Itu, apalagi di anak muda. Takut untuk menghadapi risiko. Iya. Nah, padahal begini, saya mau bicara begini. Esensi kehidupan Kristiani itu dalam hubungan dengan risiko ya, itu bukan pada persoalan mengeliminasi risiko dan memanage risiko, tetapi esensi kehidupan Kristen ya dalam hal berhadapan dengan risiko dalam konteks pemberitaan Injil, risiko itu harus mengalami pengurusan. Maksudnya gimana tuh Pak? Mengalami pengurusan itu maksudnya begini, kita berani menanggung risiko karena Kristus, demi Kristus. Dalam pemberitaan Injil, kita harus berani menanggung risiko karena Kristus. Sebab kita harus ingat bahwa Kristus sudah memisahkan kita dari dunia atau menyelamatkan kita supaya kita kembali melayani dunia demi Kristus. Jadi risiko itu dalam pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang harus dijauhkan atau ditakuti atau dihindari. Nah, memang kita nggak perlu cari-cari masalah begitu ya. Itu juga bukan yang benar ya. Tetapi kita harus selalu siap kalau karena Injil Kristus yang kita beritakan kita berhadapan dengan kesulitan atau risiko, kita harus terima itu sebagai hal yang apa? Normal. Itu adalah bagian dari pemberitaan Injil. Pada waktu kita menerimanya dengan tabah dan tetap setia memberitakan Injil, itu dikatakan kita sedang menguruskan risiko itu, menjadikannya bagian yang harus kita terima dalam pemberitaan Injil. Itu kesulitan dari diri kita ya. Tapi kesulitan yang berikut yang kedua, kesulitan dari luar. Kesulitan dari luar itu banyak juga. Salah satunya apa tuh? Kesulitan dari luar misalnya begini. Banyak sekali pengajaran atau konsep atau pemahaman
Bahkan itu yang dihasilkan oleh orang-orang dalam gereja yang akhirnya membatasi jemaat Tuhan atau orang Kristen untuk memberitakan Injil. Salah satu contoh misalnya pemahaman atau pengajaran tentang pluralisme, ya, bahwa dalam semua agama itu ada keselamatan. Oh iya, saya pernah dengar soal itu. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa keselamatan itu hanya ada dalam kekristenan. Di dalam agama-agama lain itu juga ada keselamatan. Apalagi ini pemikiran dari beberapa hamba Tuhan atau teolog atau pendeta, bahwa kalau orang berbuat baik di luar kekristenan itu juga menjadi jalan untuk dia diselamatkan. Saya ingat ya, ini contoh ada ilustrasi gitu ya. Boleh Pak. Saya ingat satu waktu ada seorang pemimpin salah satu pelayanan penginjilan. Nah, lembaga ini melengkapi gereja-gereja lokal itu dengan sebuah metode penginjilan. Dan di sebuah daerah di timur, itu gereja suku terbesar itu, saya tidak perlu bilang daerah mana ya, mengundang lembaga ini untuk kemudian mempresentasikan bagaimana pelayanan mereka, metode penginjilan yang mereka akan ajarkan untuk jemaat lokal, dan kemudian itu akan dinilai, lalu kalau disetujui akan dibuat MOU kerjasama dengan gereja itu. Gereja itu akan bekerja sama dengan lembaga penginjilan ini. Singkat cerita, datanglah ketua lembaga pelayanan penginjilan ini dan mempresentasikan itu di depan pengurus sinode. Bahkan hadir juga pakar teologinya. Jadi setelah itu dipresentasi, metode penginjilan itu dipresentasi bagaimana cara menginjili, lalu ada interaksi pertama itu dari pemikirnya, dari bagian teolog sinode ini, dan beliau memberikan suatu pertanyaan seperti ini: kalau orang sebaik Bapak itu, beliau merujuk satu nama orang yang dikenal pemimpin baik di negara ini, tapi berbeda keyakinan dengan kita. Kalau orang sebaik itu meninggal, sebaik itu, apakah beliau masuk surga atau neraka? Ketua lembaga penginjilan ini terdiam, tapi kemudian beliau ingat Yohanes 14 ayat 6. Saya tahu bunyinya. Mungkin bisa Bapak sebutkan. Tidak ada jalan lain, ya, keselamatan tidak ada di dalam jalan lain selain dalam Kristus. Ya, itu intinya seperti itu ya, Yohanes 14 ayat 6. Dan ketika beliau memberanikan diri untuk menggunakan Yohanes 14 ayat 6, dan beliau berkata begini, dari ayat firman Tuhan itu, siapapun yang tidak melalui Kristus, sudah jelas akhirnya bagaimana. Walaupun dia orang baik ya Pak ya. Walaupun dia orang baik. Dan akhirnya jawaban itu kemudian ditutup dengan pertemuan itu tutup, tidak ada kerjasama lebih lanjut. Padahal ini gereja besar. Dan itu betapa kuatnya pemahaman seperti pluralisme masuk ke dalam gereja dan mempengaruhi jemaat Tuhan atau pemimpin gerejanya untuk membatasi diri dalam memberitakan Injil. Tapi juga ada pemahaman seperti ini dari luar ya. Misalnya orang mengacu kepada Efesus 1 ayat 3 dan 4, bahwa khususnya ayat 4 ya, bahwa kita itu sudah dipilih dari kekalahan untuk diselamatkan. Akhir bulan lalu saya berkunjung ke rumah seorang jemaat, dan beliau kemudian menceritakan menanyakan perlu di dalam Efesus 1 ayat 4 itu, kalau Allah sudah memilih dari sebelumnya untuk menentukan, pertanyaannya untuk apa lagi kita memberitakan Injil? Kalau kita memberitakan Injil, ya orang itu ternyata tidak dipilih. Iya. Bagaimana ya Pak? Akhirnya saya jawab, kita tidak tahu siapa yang dipilih atau tidak. Iya. Dan itu bukan urusan kita nggak sih? Bukan urusan kita. Iya. Jadi akhirnya kita harus memberitakan Injil. Karena tanda orang betul-betul dipilih tidak, itu respon dia waktu dia menerima Injil. Jadi siapapun dia tidak tahu orang mana yang dipilih atau tidak, diselamatkan atau tidak.
tugas kita apa? Perintah Allah, beritakan Injil. Bagi pula Roma 10 ya, ayat yang ke-7 atau 17 ke-7 ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi rupanya Allah itu sudah menentukan orang yang diselamatkan itu siapa, dipilih siapa, tetapi juga menentukan caranya bagaimana orang bisa diselamatkan. Apa? Dengan cara memberitakan firman atau memberitakan Injil. Karena dengan cara demikian orang mendengar firman, akhirnya dia diselamatkan. Saya kira dua hal itu ya, kesulitan dari dalam diri, dari diri kita, dan juga dari luar. Mungkin gitu ya. Banyak banget ya, saya juga belajar, maksudnya dapat insight baru gitu dari tadi yang Bapak jelaskan. Nah mungkin untuk menutup podcast kita, kan Bapak sendiri nih pelayan hamba Tuhan juga ya Pak ya. Ada nggak Pak tips untuk teman-teman kita yang menonton di zaman sekarang yang ingin memberitakan Injil tapi masih ragu Pak? Ya, kita harus memberanikan diri ya, memberanikan diri. Kalau kita belajar, kita punya pengetahuan, kita punya materi untuk disampaikan, kita punya cara. Tapi kalau kita tidak berani, ya tidak akan ada guna. Itu yang pertama, beranikan diri. Lalu yang kedua, memang kita harus ingat kembali tentang cinta Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Ya, kita sudah diselamatkan, maka kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan itu dengan cara berbagi. Cinta Tuhan, kasih Tuhan itu lewat pemberitaan Injil bagi orang lain. Jadi saya belajar dari 1 Petrus 3 ya, 1 Petrus 3 ayat 15. Petrus bilang begini kepada orang-orang yang dia tulis surat itu, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Itu sebelum mereka memberi pertanggungjawaban tentang iman mereka, atau dengan kata lain, sebelum kita memberitakan Injil, lebih dulu harus kuduskan Kristus dalam hati. Kuduskan Kristus dalam hati itu maksudnya begini, bukan kita mengkuduskan Kristus secara moral, tetapi kuduskan Kristus dalam hati itu kita menempatkan Kristus sebagai fokus, sebagai yang terutama. Kita melihat, menghargai keunikan Kristus, kita menghormati Kristus. Nah, menguruskan Kristus dalam hati itu harus menjadi step pertama. Karena untuk apa kita punya materi, punya pengetahuan, kita punya metode, cara, tapi itu tidak dimulai dari hati ya, benar-benar mengasihi Kristus, menghormati Kristus. Itu pelajaran dari penginjilan yang dilakukan oleh Petrus pada jemaat yang dia tulis surat itu, surat 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi saya kira kita harus berani, harus ingat kasih Tuhan, dan hidup kita harus kita tampilkan sebagai orang yang menghormati Kristus. Karena ada pernyataan seperti ini, kita hidup itu bukan saja untuk memberitakan Injil, tapi menghidupi Injil. Banyak kali Injil ditolak itu bukan karena isinya, bukan karena metodenya, tapi karena hidup pemberitanya. Jadi betapa penting ya kita mulai dulu dengan hidup kita. Kita mulai dengan hidup kita. Kalaupun kita kita sudah punya pengetahuan, kita punya cara, tapi kita belum juga berani, bergantunglah kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus akan mampukan kita. Saya kira itu semoga menjadi dorongan. Mantap sekali Pak. Jadi mungkin kalau ditanya pemberitaan Injil pada zaman sekarang apakah mungkin, ya sangat mungkin ya Pak ya. Sangat mungkin, dan itu pertama mulai dari diri kita sendiri dulu ya Pak ya. Ada keberanian dan jadikan Kristus sebagai fokus utama. Dan yang terpenting sebenarnya kita menghidupi Injil itu dulu ya Pak. Setelah itu mungkin baru kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain melalui kasih juga. Mungkin satu hal itu biasa ya. Kalau kita bicara tentang masih perlukah penginjilan di masa kini? Bertanyalah kembali ke diri kita. Kasih Allah itu masih berlangsung nggak? Karena penginjilan itu bicara tentang kasih Allah. Kita buka kitab dari Kejadian sampai Wahyu, lembar antara kitab ke kitab, lembar tiap lembar dalam Alkitab itu bicara tentang kasih Allah yang nanti puncaknya di Kristus. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah masih tetap mengasihi kita, Allah kasihnya masih bekerja, maka Injil itu harus diberitakan
masa kini, karena kasih Allah masih berlangsung sampai masa kini untuk menjangkau orang-orang yang berdosa. Wah, terima kasih banyak Ya. Pak Doni sudah berbagi kepada kita hari ini tentang penginjilan. Dan buat teman-teman yang menonton, semangat terus ya Pak ya, untuk bisa memberitakan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita. Baik Pak, terima kasih banyak hari ini sudah berbagi di YouTube kami. Terima kasih. Jangan kapok-kapok Pak, nanti bisa datang lagi. Baik. Ya, dan untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk subscribe channel kita. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini berguna, jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman yang memerlukan. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait tentang penginjilan atau misalnya tentang STT Sekmo Bandung sendiri, boleh di komen saja di bawah. Sekian, segitu saja Pak kita podcastnya pada hari ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.